sering bilang, alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil, pasukan gajah? Allah kirimkan untuk mereka burung-burung kecil yang membawa batu yang panas, lalu mereka melempari pasukan itu dengan batu-batu itu dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apa di sini pelajarannya? Bukan cuma menikmati nostalgia sejarah pasukan gajah, tapi mengambil pelajaran dari adegan-adegan sejarah itu. Pelajaran gampangnya gini, jangan seperti mereka ya, itu maksudnya. Jangan seperti pasukan gajah ya, jangan seperti siapa? Abraha ya. Apa sikap yang salah dari Abraha sehingga kita harus jadikan itu peringatan untuk tidak kita ulangi? Sikapnya apa? Dia mau menyaingi agama Allah dengan materialisme. Dia bangun sebuah rumah ibadah yang paling megah, terbuat dari emas, permata, zamrud, segala macam, sampai berharap dengan rumah ibadah yang megah ini, yang secara arsitektur dia futuristik banget, orang berbondong-bondong datang ke tempat ini dan meninggalkan Ka'bah yang cuma persegi 4 sederhana, gak terlalu canggih secara desain menurut Abraha. Ternyata gak berhasil, orang tetap aja pergi ke Ka'bah dan rumah yang dia bangun menghabiskan budget sekian emas dan perak, ternyata gak mendatangkan orang banyak, malah orang datang ke sana malah membandingkan, oh ini bagus sih tapi gak menarik ya, pergi aja. Akhirnya Abraha kan sebel ya, ilfil gitu, bete dia, kenapa ya saya udah ngabisin budget anggaran habis-habisan buat ngebangun sebuah bangunan yang megah, tapi malah gak mendatangkan orang untuk meninggalkan Ka'bah. Malah orang gak beralih dari Ka'bah ke Ethiopia. Tetap aja Ka'bah lebih ramai daripada Ethiopia, marah. Banyak orang yang mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan bentuk-bentuk yang berbeda untuk untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka pengen memadamkan cahaya Allah, sedangkan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Itu pelajarannya. Pengen memadamkan dengan berbagai macam cara. Sehingga kalau kita baca sejarah surat Al-Fil, suratnya rata-rata kita hafal. Harusnya jangan hanya dilantunkan dalam sholat, hanya dilantunkan dalam tilawah, tapi kita ambil itu sebagai sebuah sikap. Jangan sampai saya mendukung Abraha modern. Siapa Abraha modern? Yang ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan agama Allah, ingin memadamkan dakwah fi sabilillah dengan cara-cara mereka. Pertama caranya membangun pengaruh, pengen lebih eksis. Gak bisa, akhirnya pakai cara kasar ya. Gak bisa dengan membangun pengaruh dengan materialismenya, dengan kemegahannya, dengan segala macam pamor-pamornya. Gak berhasil dengan cara itu. Mendistract perhatian dunia dari Ka'bah menuju ke Ethiopia, gak berhasil. Akhirnya dia pakai cara kasar karena udah putus asa. Rata-rata emang gitu. Cara kasarnya apa? Memerangi Ka'bah langsung. Jangan sampai mungkin kita gak akan jadi Abraha, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari, kita itu pasukannya. Kita bukan Abrahanya, bukan tokoh utamanya, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari, kita pasukannya yang nge-like apa yang dia lakukan, yang nge-repost apa yang dia lakukan, yang men-story apa yang dia lakukan, yang bahkan kadang-kadang ikut mendebat, membela di komen-komen apa yang dia lakukan. Kan berarti kita termasuk ashab, bukan Abrahanya, karena ayat itu bukan tentang Abraha tapi tentang ashabnya, pengikutnya, orang-orang yang nge-following dia. Itu pentingnya belajar sejarah. Sekarang siapa yang mencoba memadamkan cahaya Allah? Kita gak boleh menentukan dan menyebutkan nama karena itu etika dalam menyampaikan ilmu. Tetapi lihatlah, banyak orang yang mencoba untuk supaya Islam ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan kaum muslimin sendiri. Dihalang-halangi segala macam. Makanya ihdaru, hati-hatilah. Karena Allah mengatakan wa dzikra lil mu'minin, peringatan bagi orang beriman. Karena bisa jadi korbannya justru kita sendiri. Fitnah.